Nama saya Maira. Dalam rangka tugas tematik yaitu membuat wawancara. Hari ini saya akan mewawancarai ibu saya. Ya, Ma, boleh memperkenalkan diri dulu ke teman-teman? Oke. Hai teman-temannya Maira. Saya ibunya Maira. Senang berjumpa dengan kalian. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya hewan dan tumbuhan bagi manusia. Ma, bisa Mama jelaskan apa sebenarnya itu hewan dan apa itu tumbuhan? Hewan dan tumbuhan itu adalah sama-sama makhluk hidup, sama seperti kita. Kenapa dibilang makhluk hidup? Tentunya kamu sudah mempelajari itu mungkin di kelas 3 atau di kelas 4, di kelas 2 ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu kan dia mengalami pertumbuhan, dia butuh makanan, ya, dan ciri-ciri yang lainnya. Jadi hewan dan tumbuhan itu sama-sama makhluk hidup, tapi mereka juga punya perbedaan. Kalau tumbuhan itu dia diam, biasanya tidak bergerak ya. Tapi kalau hewan itu biasanya punya kemampuan untuk bergerak. Menurut Mama, apakah penting hewan dan tumbuhan bagi kelangsungan hidup manusia? Jika hewan dan tumbuhan penting bagi manusia, bisa diberikan contohnya? Ya, tentu itu penting karena dari awal mula Tuhan menciptakan itu kan ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia, dan semuanya itu tentunya saling membutuhkan, saling berhubungan ya. Kalau tumbuhan dan hewan itu bisa menjadi salah satu sumber makanannya manusia. Jadi ini penting ya buat manusia. Terus juga kalau tumbuhan kita tahu penting untuk sebagai apa nih, membantu memberikan udara yang bersih gitu ya, karena ada proses perubahan dari O2 ke CO2 itu dibantu oleh tanaman gitu ya, sehingga kita bisa menghirup udara yang lebih segar ketika ada banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian kalau hewan tadi ya banyak manfaatnya juga. Hewan itu bisa digunakan sebagai alat transportasi waktu zaman dulu apalagi ya, hewan itu dipakai untuk alat transportasi. Ada juga manfaat lain yang tidak langsung. Selamat malam Bapak. Malam. Perkenalkan, saya Jedija dari SD REK. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai melestarikan hewan dan tumbuhan. Bisakah kita mulai? Lama nggak? Minggu lalu. Oke, baik. Silakan. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah Bapak memelihara hewan peliharaan? Ya, saya punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan jenis-jenis apa yang Bapak peliharai? Saya memelihara hewan jenis burung ya. Burung itu ada dua jenisnya juga. Ada perkutut, juga ada lovebird. Untuk perkutut, saya pun memilihnya bukan yang jenis kicau, tetapi yang katurangan. Mungkin kalau tidak mengenal katurangan itu adalah perawakan. Tapi juga berkicau, tapi jenisnya katurangan yang mempunyai
burung yang mempunyai kelebihan. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, mengapa Bapak harus memberi makan burung? Ya, memberi makan burung sama halnya seperti kita manusia, ya kan. Hidup itu harus makan dan juga harus minum. Sama juga burung. Burung kalau nggak diberi makan, diberi minum, akhirnya kan sakit, lemes, mati. Selamat malam, di sini ada Radik Dia Farel Gunawan. Di sini ada Radik Dia Farel Gunawan dari SD IPK Nasional Plus, tanggal 30 bulan 10 2020. Di sini saya dengan Pak D mau berwawancara. Wawancara apa itu? Berwawancara tentang pedulinya dengan makhluk hidup yang lain. Gimana? Tentang apa? Tentang pedulinya makhluk hidup yang lain. Contohnya apa? Contohnya kayak hewan dan tumbuhan. Ya, terus pertanyaannya apa? Wawancara. Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan Pak D memelihara burung? Tujuannya tadi memelihara burung adalah untuk ketenangan, untuk mendengarkan suara kicaunya, terus untuk memberikan kehidupan di rumah ini selain. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Dek. Hari ini aku akan mewawancara Papa. Menurut Papa, apa saja manfaat hewan bagi manusia? Menurut Bapak, hewan bagi manusia banyak. Yang pertama, hewan bisa jadi bahan makanan buat manusia. Yang kedua, hewan juga bisa buat pakaian manusia bahannya. Yang ketiga, tenaganya bisa diambil buat bekerja, salah satunya membajak sawah. Ada lagi? Sudah, Pak. Yang kedua, Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? tumbuhan bagi manusia banyak. Yang pertama, bisa juga sebagai bahan makanan manusia. Yang kedua, juga bisa menjadi oksigen, obat-obatan. Yang penting, satunya bisa menyerap air supaya tidak banjir. Oke, sudah. Apalagi? Apakah keberadaan hewan dan tumbuhan penting bagi manusia? Sangat penting lah, karena hewan dan tumbuhan adalah satu pokok makanan manusia. Oke, itu aja. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Bye. Selamat pagi. Selamat pagi, namaku Manuel Dakusarojo. Aku akan mewawancara tentang merawat tanaman. Ini tanaman apa? Ini namanya tanaman pepaya. Ini adalah buah pepaya. Untan setiap harinya. Ini namanya
pohon cabai buat sambal. Ini namanya pohon tomat. Ini ada buah tomatnya. Ini kalau dimakan rasanya manis. Ini masih ada juga di sini, ini pohon kunyit untuk bumbu warnanya kuning. Bagaimana tanaman bisa tumbuh subur dan berbuah? Tanaman bisa tumbuh dan berbuah itu dikasih pupuk setiap saat, kemudian disiram pakai air supaya tidak layu sehingga bisa tumbuh tinggi. Apa manfaat saluran dan buah untuk tumbuh manusia? Manfaatnya untuk kesehatan sehingga manusia bisa sehat, bisa bertumbuh dan berkembang. Terima kasih. Papa jawab pertanyaanku ini iya. Ya, Papa, apa manfaat hewan bagi manusia? banyak sekali, Dit. Ada untuk penghasil makanan, ada untuk penghasil baju, bisa buat bikin baju, sandang. Terus untuk pupuk organik, terus penggembur tanah dan obat-obatan. Terus apalagi, Dit? Selanjutnya, Dit. Nomor 2. Hewan apa yang sebagai penghasil bahan pangan? Sebagai penghasil bahan pangan adalah seperti sapi. Sapi. Iya, dagingnya kan enak dimakan. Terus kambing. Terus ayam. Ya, selanjutnya Hewan apa yang sebagai penghasil bahan sandang? hewan apa sebagai penghasil bahan sandang, yaitu ini bulu domba. Domba. Iya, buat baju, jaket, terus sama ulat sutera. Selanjutnya, Hewan apa yang sebagai penghasil pupuk organik? pupuk organik. Oh, pupuk organik. Ya, itu kan di tempat Mbah itu ada tuh kotoran kambing, kotoran sapi, terus Babi. kotoran babi. Iya, dan lain-lain. Selanjutnya, 5. Hewan apa yang berfungsi sebagai penggembur tanah? hewan apa yang